Ini kalian kenapa angkat tangan? Ya, bertemu kembali dengan saya Aldino. Mohon maaf terlambat karena ada urusan dan urusannya juga tadi sebenarnya 10.45 mau ngajar, udah saya buka Google Meet, tapi kok kebelet itu. Jadi akhirnya jam 11 baru saya buka. Nggak apa-apa lah ya, sebelum pulang. Kalian ngapain ngangkat tangan? Woi. Agak aneh ya Google Meet-nya ya. Oke. Kaila ngapain angkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Baik, ya ini Google Meet-nya memang berbeda karena ini Google Meet yang ibaratnya premium. Bukan premium karena saya berbayar, karena dari akun Google atau akun Gmail yang berafiliasi dengan sekolah atau kampus. Jadi ini akun kampus saya dulu waktu saya kuliah masih bisa dipakai dengan penyimpanan yang unlimited atau tak terbatas. Jadi bisa akhirnya saya pakai untuk ngajar juga karena bisa untuk ngerekam. Jadi saya ingin video-video pembelajaran itu terekam ketika saya ngajar. Jadi paling enggak siapa tahu ada yang kelewat atau terlupa bisa diulangi lagi. Oke? Kedengeran ya suara saya? Kaila ngapain? Ada yang bisa dibantu? Angkat tangan, angkat kaki nanti keluar dari sini. Oke, baik bertemu kembali. Ya, kenapa? Kenapa? Oh, ya, udah. Kalian kalau punya Gmail atau ya ini yang kalian pakai untuk Gmeet, kan biasanya kan Gmail biasa. Nah, kalau Gmail biasa atau untuk umum itu biasanya memang fungsi-fungsinya tidak banyak ya. Ini sedikit pengetahuan IT, ya, sedikit pengetahuan untuk bekal juga sih kalian. Nanti siapa tahu kalian ada tugas yang harus eh, kirimkan link video lah. Ini kan sering kali kan guru seperti itu ya. Kirimkan link video lah. Kalian secara simpel kan pasti berpikir begini. Video dikirim ke WA gurunya gitu kan. Padahal video yang dikirim di WA itu ada batasnya. Berapa maksimal ada 40 MB atau 50 MB kalau nggak salah. Lebih dari itu, bagaimana caranya gitu kan. Nah, maka dari itu memang kalian harus bisa mengupload video di ruang penyimpanan yang online, lalu dikirimkan linknya. Nah, bagaimana caranya ya? Pakailah media-media yang ada. Nah, kalau kalian punya Google Mail semua, yang punya Android pasti punya Gmail, walaupun tidak selalu Gmailnya sendiri, bisa jadi Gmailnya ibunya, ayahnya, kakaknya dan sebagainya, atau Gmailnya pemilik HP sebelumnya gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, dipakai aja itu ada Google Drive untuk nyimpan. Nah, seperti itu ya. Oke, sedikit pengetahuan hari ini saya mencoba hal yang baru karena kemarin barusan browsing, saya ikut webinar pakai Google Meet bisa direkam. Tapi kemarin saya ngajar 92, kok nggak ada menu rekaman ya di Google Meet saya. Oh ternyata saya pakai Google Meet, pakai email saya yang biasa, nggak ada. Ya udah Ahmad Arifuddin, ada yang bisa dibantu? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, kalian ini juga sebenarnya juga bisa kan presentasi, maksudnya saya misalkan tunjukkan gambar yang ada di HP kalian kan bisa klik menu presentasikan sekarang, tidak hanya saya ini. Nah, kalian juga bisa. Oke? Nah, saya juga bisa mengganti layar saya jadi Oke, nah saya berasa di gedung-gedung yang aneh. Oke, baik. Saya lanjutkan ya materi minggu yang lalu. Tapi saya barusan lihat buku LKS atau ini IPA kalian ini. Oh ya, ini kelihatan ya. Ini. Oke. Ternyata di sini tidak ada materi yang saya ajarkan minggu yang lalu ya tentang limbah atau teknologi ramah lingkungan ya. Tapi nggak apa-apa juga, yang jelas minggu yang lalu saya berikan wawasan kalau kalian buang limbah atau buang bekas-bekas yang berhubungan dengan elektronik, yang berhubungan dengan benda-benda kimia itu ada pengolahannya sendiri.
sembarangan. Jadi benda lama ya. Itu sebenarnya harus diolah dulu sebelum nanti dibuang ke lingkungan. Dan sekarang orang-orang atau produsen-produsen teknologi atau produsen alat-alat itu di seluruh dunia, ya arahnya sudah ke arah teknologi yang ramah lingkungan semua. Contohnya yang kemarin mobil berbahan bakar listrik untuk menggantikan mobil berbahan bakar minyak ya, atau batu bara, atau mungkin minyak bumi. Itu yang paling banyak adalah minyak bumi ya, bensin, terus apa namanya, premium, Pertamax, solar, itu kan semuanya minyak bumi lah. Itu tidak ramah lingkungan. Kenapa? Ya, karena menghasilkan emisi atau gas buangan yang mencemari lingkungan. Nah, sekarang orang-orang arahnya ke hemat energi, hemat apa namanya, ramah lingkungan semua. Sekarang rata-rata handphone pun mungkin sekarang ini kayaknya handphone yang tadinya mahal itu jadi murah ya. Tapi di satu sisi orang mudah beli HP gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian punya uangnya berapa, ada pilihannya. Kalau dulu kan HP cuma Nokia, Ericsson, Samsung yang mahal-mahal ya. Sekarang orang nggak mau apa namanya yang nggak mahal-mahal amat. Ada pilihannya. Mau dipakai kabelnya? Oh, pakai aja. Saya pakai WiFi atau tethering. Nggak apa-apa. Jadi, iya lu pakai aja. Siapa tahu sinkronisasi apa? Oh, masih lama, 1 jam lagi nih, 1 jam 12. Oke, jadi yang kalian pakai itu kan akhirnya bisa apa namanya terjangkau dengan. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya semakin murah, semakin banyak pilihan, semakin banyak pula barang-barang yang akhirnya bisa jadi ketahanannya ringkih ya. Maksudnya ketahanannya nggak seberapa kuat. Makanya HP-HP sekarang banyak yang gampang rusak. HP dulu ada Nokia 3310 itu dibanting tanahnya yang retak, keramiknya yang retak. Itu banyak bercandaannya orang-orang ya, karena saking kuatnya. Jatuh bolak-balik tetap terima gitu kan zaman dulu. Nah, zaman sekarang ya HP Android jatuh prak, kacanya pecah, LCD-nya pecah, retak, buyar. Mahal lagi gantinya lah seperti itu. Oke lah, sekarang beralih ke materi yang ada di buku. Kalau di kalian ada di LKS halaman berapa ini? 96. Jadi kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Masih ingat cahaya? Tahu cahaya ya? Ada yang pakai kacamata di sini? Ada yang pakai kacamata? Ada? Yang pakai kacamata? Enggak ada? Masa enggak ada yang pakai kacamata? Oh, berarti sehat-sehat semua ya, alhamdulillah. Ada yang pernah pegang kamera digital atau kamera DSLR atau kamera ya, pokoknya kamera lah ya. Ada yang pernah pegang alat kamera? Ada? Enggak ada? Ada? Atau kamera yang ada di HP ini, sekarang kalian bisa bertatap muka atau melihat wajah saya. Ada yang tahu misalkan kalau kalian berada di ruang gelap, di kamar kalian yang gelap, gak ada lampu sama sekali, bisa kelihatan nggak kira-kira gambarnya? Entah gambar saya atau gambarmu. Enggak. Misalkan saya nih, sekarang di sini di ruangan, saya matikan semua, nggak kelihatan kan? Berarti itu adalah pentingnya adanya cahaya. Dan tadi dua alat yang saya sebutkan tadi, alat bantu melihat, alat yang menggunakan prinsip cahaya dalam penggunaannya. Oke, tahukah kalian atau sekedar informasi di depan bahwa mata kita ini punya cara kerja ya. Mata kita ini punya apa namanya, prinsip kerja yang akhirnya dipelajari oleh manusia. Jadi manusia itu melihat
kayak mana sih mata kok bisa melihat? Ternyata basicnya adalah atau prinsip dasarnya adalah ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Jadi kalau nggak ada cahaya yang masuk ke mata, ya nggak bisa ngelihat. Mohon maaf, bukan berarti, Pak, berarti kalau saya merem nggak ada cahaya yang masuk mata. Iya benar, makanya ada kelopak mata yang menutup itu nggak ada cahaya yang masuk sama sekali. Tapi kok saya rasanya ada terang-terang. Iya, karena kelopak ini tebalnya seberapa sih? Kalau dia tebal banget, ya gelap gulita. Tapi kok tipis sekali kan ini kan kelopak mata kan. Nah, maka itu masih ada samar-samar yang masuk ke dalam mata gitu kan. Nah, jadi kalau kalian sekarang ini kan biasa melihat toh, ya iyalah Pak. Nah, sebenarnya melihat itu adalah proses memasukkan cahaya ke mata. Hah? Saya melihat bendanya nggak memancarkan cahaya, Pak. Saya loh melihatnya apa? Buku. Ini kan buku nggak muncul cahaya, Pak. Masa masuk ke mata saya gara-gara bukunya saya lihat? Bener nggak? Saya lihat HP, Pak. Oke, HP ya. HP dinyalain. Oh iya, ini ada cahayanya ini. Kalau, nah, keluar cahaya gitu kan. Apalagi disenteri gitu kan. Nah, tapi lihat bolpen, Pak. Lihat kertas. Apakah iya ini memancarkan cahaya sehingga masuk ke mata kita gitu kan? Oke, jawabannya adalah memang tidak semua benda itu memancarkan cahaya dan ditangkap oleh mata kita. Tetapi hampir setiap benda itu memantulkan dan menyerap cahaya. Artinya seberapa persen dipantulkan, seberapa persen juga diserap. Nah, yang kita terima adalah pantulan cahaya dari benda-benda tersebut. Pantulan cahaya dari benda-benda yang ada di sekitar. Pak, masa iya buku saya memantulkan cahaya? Yes. Saya melihat meja, Pak. Mejanya memantulkan cahaya? Yes. Saya melihat TV, ya jelas TV ada cahayanya gitu kan. Saya melihat dalam kegelapan, buktinya masih bisa, Pak. Yes, karena masih ada cahaya luar atau cahaya sumber cahaya yang masuk dalam ruangan tersebut. Tapi kalau ruangan kalian gelap gulita, nggak ada jendela, lampu dimatikan, tutup pintunya. Dah rasakan sendiri begitu gelapnya kehidupan. Pengen tahu coba, coba sendiri. Nah, disinilah pentingnya cahaya. Oke, tadi ya, benda memasukkan cahaya ke mata, sehingga mata menangkap cahaya, bayangan dan bayangan difokuskan ke retina, retina ke saraf mata, saraf kirim ke otak, otak mikir, ini benda apa? Atau apa yang saya lihat ini? Dan akhirnya otak berpikir, setelah berpikir, oh ini adalah meja. Oh berarti meja fungsinya adalah untuk meletakkan barang, untuk belajar dan sebagainya. Oh ini buku, buku untuk belajar, berisi tulisan-tulisan. Nah, prinsip itu yang akhirnya orang itu tangkap dan akhirnya jadilah benda yang kalian manfaatkan sampai sekarang ini untuk daring, untuk si untuk main TikTok, Putus-putus Pak suaranya. untuk main game yang dinamakan Putus-putus, Pak. kamera. Putus-putus Lupa Pak suaranya. kok butuh kamera lah? TikTok kan rekaman, ngerekam pakai kamera. Putus-putus, Pak. Iya, game tuh. Aduh, aduh, sorry, sorry.
Oke, cek 1 2, moga-moga udah lancar karena tadi pakai wifi kemungkinan besar rebutan jaringan karena ada yang nge-zoom juga rapat yayasan. Jadi 2 hari ini guru-guru kalian SMP itu ada rapat kerja dengan yayasan. Kebetulan saya tidak ikut karena nggak dibutuhkan, jadi saya ngajar. Tapi mohon maaf tadi terlambat ya, sekali lagi saya mohon maaf karena siapa tahu kan menunggu. Harusnya ini udah pulang, tapi masih mengikuti pelajaran saya, tapi nggak apa-apa. Beruntunglah bagi kalian yang ikut, karena kalian moga-moga mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu penting, dan paling nggak wawasan dan sebagainya. Oke, saya tambahin tadi ya. Jadi saya selanjutkan tadi, ada prinsip kerja yang sangat mirip antara mata dengan alat yang dinamakan kamera. Saya perlihatkan sekarang di materinya ya. Oke. Oke, ini kemarin saya membahas ini alat optik ya. Alat optik adalah alat yang menggunakan prinsip pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kerjanya. Biasanya menggunakan cermin dan lensa. Intinya kalau ada kata optik selalu berkaitan atau erat hubungannya dengan cahaya. Jadi misalkan penggunaan alat-alat di bawah ini, misalkan, nah ini mata. Kalau mata ini alat optik normal yang ada di tubuh kita ya. Maksudnya organ tubuh yang berkaitan dengan visual itu mata gitu kan. Memproses informasi yang bentuknya gambar. Kalau suara, telinga, ya, oke, alat indera kita ya. Nah mata ditiru oleh kamera prinsip kerjanya. Karena ada cahaya masuk, bayangan diproyeksikan, ditangkap, dan diproses. Tapi bedanya kalau kamera itu bayangan akhirnya ditangkapnya bukan oleh retina, tapi oleh apa? Kalau sekarang ya memory card kalian. Kenapa? Ya itu yang nyimpen. Kan kalau dulu yang nerima adalah roll film ya. Jadi kalau kalian tahu zaman dulu ya. Zaman dulu itu ada nah nih saya zaman dulu ada kalian tahu kamera analog. Nah, ini dia. Nah, ini terutama ini. Ini. Kelihatan ya, yang sebelah kanan kelihatan ya. Nah, kelihatan ya. Ini pernah Iya. tahu ya, pernah tahu benda seperti ini? Enggak tahu. Enggak. Karena kalian udah anak zaman now, enggak peduli. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini wadahnya nih, Kodak biasanya mereknya Kodak. Kalau enggak Fujifilm ya, Kodak kalau ini seperti ini. Terus bentuknya seperti ini. Memang sih kayak DSLR, tapi dia moncongnya enggak seberapa panjang biasanya. Kalau DSLR kan panjang ya kameranya. Analog. Wah, ini tambah lebih jadul lagi nih, kamera zaman dulu. Nah, terus gambarnya lagi nih. Nah, ini itu adalah sebelum ditemukannya adanya memory card atau pengambilan gambar yang bentuknya digital. Pakainya ini. Jadi kalau kalian tahu gambar itu masuk terus jadi foto, itu pertamanya dibentuk ini dulu. Tapi kan jelek, Pak. Masa gambarnya kayak gini? Oh, ini kayak horor ya, hantu ini. Kelihatan ya? Nih, jadi kayak gini ya bentuknya. Nah, ini baru nanti dicuci, dicetak sehingga jadilah foto yang ada di album gitu kan, album foto. Jadi zaman dulu itu sangat klasik untuk dokumentasi itu akhirnya dipajang gitu kan di sini gitu kan. Nah, di print, dicetak, akhirnya jadi apa namanya? Nah, kalau sekarang kan kalian agak jarang ya kayak gini ya. Oh, Tokopedia. Agak jarang ya. Kalian kan paling sekarang ini foto pakai kamera digital gitu kan. Ya, dengan berbagai macam jenisnya ya. Ada yang pocket kamera yang sebelum adanya era DSLR dan mirrorless.
atau yang mahal-mahal sekarang ini itu pakainya digital. Biasa ya lah, sekarang udah canggih sekali, bahkan zoom bisa jauh sekali, atau mungkin nggak usah repot-repot, cukup kamera HP aja sudah sangat bagus gitu kan. HP aja udah bisa. Kemarin terbaru saya lihat di Snack Video, wah di Snack Video itu Samsung apa itu ya, kameranya zoom jauh ini bisa kelihatan. Nah, dan nggak pakai roll film tadi. Jadi kalau kalian tahu ya sedikit informasi, zaman dulu itu hanya orang-orang kaya atau orang-orang tertentu yang punya kamera. Maksudnya terbatas dan apa namanya? Kalau sekali foto itu nggak boleh sembarangan ya. Karena roll film tadi itu mahal. Isi ulang itu berapa zaman dulu ya? Udah berapa puluh ribu gitu loh. Padahal sekarang kalian sekali foto rusak gimana? Ya delete. Ya apa namanya? Dihapus aja ya. Nah, tapi kalau dulu nggak bisa dihapus ya karena memang sudah tercatat, terekam gitu loh. Sekarang kan bisa delete digital ya, tapi memang keunggulannya sekarang murah ya, karena kita nggak perlu beli memory card baru. Kalau memory card kita penuh, nggak punya uang, hapus saja file yang lama gitu kan. Tapi kalau dulu orang ya bakal lebih apa namanya hati-hati gitu kan. Makanya zaman dulu, tapi keuntungan zaman dulu orang jago-jago semua, yang pegang kamera jelas jago karena mereka pasti punya skill. Oke ya, sebelum masuk ini ada materi tentang cahaya. Oke, ini adalah pendahuluannya. Jadi cahaya itu nempel di mapel alat optik, nempel di materi alat optik. Jadi cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berkelakuan seperti suatu partikel. Sebagai sebuah gelombang, cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan serta mengalami polarisasi dan interferensi. Pernah mainan kaca spion atau punya kaca cermin, terus kalian pantulkan cahaya matahari sehingga temannya silau. Pernah nggak mainan seperti itu? SD atau SMP kelas 7, 8, kelas berapa? Pernah? Pernah. Ya, kenapa? Baru pantulin kayak gituan. Kayak gituan bahasanya. Yes. Itu karena cahaya sifatnya adalah dapat dipantulkan. Ya bener aja, karena kamu udah pernah melakukan kan. Bahkan saya sampai terngiang-ngiang waktu zaman nonton Detektif Conan di waktu kecil. Itu ada loh Kayak orang. lagu ngiang-ngiang. Ada loh di Detektif Conan itu waktu kecil saya orang melakukan pembunuhan pakai pantulan cahaya-cahaya untuk mengelabui trik. Jadi maksudnya mengelabui detektif supaya triknya nggak kebaca. Jadi pakai pantulan senter, dipantulkan cermin ke sini, ke sana sampai masuk ruangan. Jadi itu adalah dikiranya ruangannya bercahaya, gitu. Padahal cahaya pantulan. Nah, ternyata itu setelah dewasa saya tahu bahwa cahaya dapat dipantulkan dan memang sifatnya ya. Selain itu dapat dibiaskan serta polarisasi dan interferensi. Kalau dibiaskan itu dibelokkan. Kayak misalkan sendok yang kalian taruh di gelas bening itu selalu bentuknya melengkung aneh itu, padahal sendok kalian nggak bengkok. Atau pembiasan itu ya paling gampang pelangi. Pelangi warnanya apa? Magiku Hibiniu. Padahal aslinya pelangi itu ya warnanya ini, warnanya matahari. Lupa apa? Kuning. Ya, matahari sebenarnya nggak kuning ya. Kuning itu kayak biar kayak gampang aja diceritakan ke anak-anak gitu kan. Karena kan kalau kita lebih sering lihat kuning-kuning senja atau kuning pagi oranye gitu kan. Nah, tapi harusnya matahari itu warnanya putih. Karena kalau kalian campur warna Magiku Hibiniu, kalau nggak salah, semoga iya, itu adalah warnanya putih. Jadi asalkan merah, jingga, kuning, nila, hijau, biru, ungu ya, nggak ada warna lain ya. Tapi kalau kalian tambah warna lain, coklat misalkan, hitam. Nah, langsung jadi hitam. Lalu mengalami polarisasi dan interferensi, oke. Sumber cahaya, jadi ada dua. Ada benda yang dapat memancarkan cahaya sendiri, disebut sumber cahaya. Contohnya adalah matahari, lampu, dan lilin. Apalagi contohnya, oke, lampu Pak, lampu ada banyak ya, ada neon, ada dop ya. Saya kepo dan penasaran banget zaman kecil atau remaja, kok bisa lampu itu muncul cahaya itu dari mana gitu loh. Ternyata kalau lampunya itu
eh, dop sekarang itu ternyata kawat filamennya itu bercahaya. Tetapi kalau neon itu yang panjang itu ya, yang tabung, itu ternyata dari gas. Jadi gas itu bisa bercahaya. Termasuk kalau kalian pernah lihat kunang-kunang, nah itu ada yang lagi yang namanya fluorescence atau zat yang di dalam tubuh itu bisa mengkilap-mengkilap gitu kan. Nah, kunang-kunang ya. Nggak pernah tahu ya, ya udah nonton aja di YouTube atau di TV. Lalu ada benda-benda yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, disebut benda gelap. Contoh benda gelap adalah planet, batu, dan kayu. Intinya bukan sumber cahaya ya. Gampang sekali. Lalu ada berkas cahaya atau ada berkas, maksudnya kelompok-kelompok sinar cahaya itu ada 3, dibedakan menjadi 3. Yaitu menyebar dari satu titik kemudian menyebar ke segala arah. Contohnya ya lampu, api unggun, cahaya matahari. Kok bisa Pak? Oke, contoh gampangnya adalah lihat lampu kamar atau lampu ruangan kalian. Letaknya di mana? Tengah, pinggir, kiri, kanan, atas, atau di mana? Lampu rumah, lampu kamar kalian itu, lampu ruangan kalian letaknya di mana itu? Tengah. Tengah. Kenapa kok di tengah? Nggak di pojok, nggak di pinggir? Kenapa kok di tengah? Ayo. Makanlah. Kenapa kok nggak di pinggir atau di pojok? Karena tahu? Ya karena kalau di pojok apa yang terjadi? Apakah pojok sebelahnya itu terkena cahaya, sinar cahaya juga? Sedikit. Sedikit. Nah, karena lampu itu menyebar. Berkas cahaya nyebar. Ketika lampu ditaruh tengah, ya jelas nyebarnya ke seluruh ruangan kan. Nah, maka itu rata-rata memang lampu ditaruh di tengah ruangan ya. Hampir semuanya. Kalau di pojok itu biasanya karena darurat atau dadak ya. Biasanya siapa tahu mati lampu, terus kalian bikin lampu cadangan, deketin stop kontaknya di pojokan. Nah, seperti itu. Itu ya, lampu, cahaya matahari, apakah matahari itu menyebar? Ya menyebar, buktinya bisa nyampe ke seluruh penduduk bumi kok. Kalau matahari itu nggak nyebar ya berarti cuma lurus doang, nanti yang lain nggak terang. Loh buktinya iya Pak. Ya seberapa sih cahaya yang masuk bumi dengan bidangnya yang diserap itu kan. Maksudnya makanya ada suatu daerah yang masih malam ketika yang lain udah siang atau sebaliknya itu kan. Karena ya yang disinari matahari yang daerah yang bumi kan bulat ya menurut sekarang ini kita kan. Jadi yang disinari ya yang itu saja sehingga itu siang. Yang lain ya gelap, akhirnya malam. Lalu yang kedua ada berkas cahaya sejajar, yaitu berkas cahaya yang arahnya sejajar. Contohnya kalau kalian punya senter yang menyorot, nah itu lampunya kan cahayanya kan lurus gitu aja tuh. Nggak ada belok-beloknya. Nah, itu adalah berkas cahaya sejajar. Atau kalian kalau misalkan pernah nonton konser, itu dari jarak jauh selalu ada kayak cahaya yang ditembakkan ke langit. Kayak ulang tahunnya Balikpapan atau Balikpapan 123 atau Balikpapan Go. Nah, itu kan ada kayak kan untuk menunjukkan bahwa di sini ada acara rame-rame itu kan. Akhirnya ditembak cahaya yang lurus. Nah, itu artinya berkas cahaya sejajar. Atau kalau kalian dulu pernah tahu laser-laseran zaman-zaman kecil atau mungkin kalau dulu ada Indonesia lawan Malaysia main bola, pemain kita di laser oleh supporternya Malaysia yang kurang ajar sekali ya. Itu kan bisa mengganggu mata ya, karena sinarnya lurus. Terakhir yaitu berkas cahaya mengumpul, yaitu berkas cahaya yang menuju ke suatu titik tertentu lah. Kalau ini berkasnya ditembakkan dan dikumpulkan menjadi satu. Ini biasanya berkas cahaya pada cermin cekung. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sifat-sifat berkas cahaya. Nah, ada lagi cahaya itu sifat perambatannya lurus. Cahaya merambat lurus tanpa medium karena bisa tembus hampa udara. Tapi kalau bunyi atau suara tidak bisa lewat hampa udara. Kecepatan cahaya 300 juta nanometer.
1 nanometer itu 1 milimeter. Tapi kayaknya lebih cepat ya. Intinya cahaya itu adalah saat ini adalah satu-satunya partikel yang paling cepat ya. Karena belum ada kendaraan yang dapat mendekati kecepatan cahaya. Kalau menyamai kecepatan suara itu sudah ada. Namanya supersonik ya. Jadi suaramu sama kendaraan ini lebih cepat kendaraan ini sudah ada. Tapi kalau menyamai kecepatan cahaya, wah, luar biasa. Itu bisa pindah-pindah ruang dan waktu. Bisa nembus ke dimensi waktu yang lain itu kan. Salah satu bukti cahaya merambat lurus diantaranya adalah lampu yang menempati ruang ke segala arah. Sumber cahaya memancarkan cahaya ke segala arah. Lalu ada bayangan, nah bayang-bayang benda itu daerah gelap yang terbentuk pada saat sebuah benda menghalangi cahaya. Oke, udah tahu bayangan ya? Udah, nah ini kalau di sini disebutkan ada umbra dan penumbra. Oke, lalu ada hukum kalau pemantulan cahaya. Jadi, kalau kalian memantulkan cahaya itu dengan permukaan yang rata ya. Kalian kan memantulkannya pakai kaca ya, cermin ya. Itu pasti kalian udah diprediksi mantulnya kemana. Tapi masalahnya kalau kalian memantulkannya pakai benda yang kasar, yang nggak rata permukaannya, nah, pasti mantulnya kemana-mana. Karena ada hukum pemantulan cahaya seperti ini. Sinar datang. Nah ini kalau bidangnya rata ya dia datangnya segini, mantulnya ya segini itu kan. Nah, tapi masalahnya lah ini ada 2 jenis pemantulan, ada pemantulan difus atau pemantulan baur dan ada pemantulan teratur. Lah ini bedanya adalah kalau difus ya bentuknya acak-acakan. Oke, saya sebutkan contohnya. Misalkan ini pemantulan baur. Nah, bisa dilihat? Nih, misalkan mantulnya kayak gini, ini paling gampang ini sudah ada contohnya ini. Oh, tuh ini. Nah, ini perbandingannya ya. Nah, sudah ada contohnya nih. Nah, ini sudah ada contoh kelihatan ya. Nah, kalau rata, mantulnya kan sesuai enak ini kan di sini mantulnya ke sana rata ini. Permukaan teratur atau rata. Kalau yang baur atau difus ya macam-macam, ada yang mantulnya ke atas, geser sana, geser ke sana. Nah, ini adalah contoh pemantulan itu kan. Nah, hukum pemantulan cahaya ada pemantulan baur dan pemantulan teratur. Oke, nah sekarang kita masuk ke ini sedikit banyak mengasah pemikiran kalian. Saya ingin tahu, apakah kalian pernah pakai cermin? Pernah pakai cermin? Pernah? Pernah. Pernah. Pernah lihat kaca? Kaca? Pernah. Pernah. Pernah tahu tadi ya, kalau kacamata itu pakai lensa, bener ya? Lensa. Iya. Nah, sekarang saya tanya, apakah cermin, kaca, dan lensa itu sama atau beda? Cermin, kaca, dan lensa itu sama atau beda? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Kan katanya pernah, ya berarti kan tahu. Tahu Pak, tapi nggak tahu penjelasannya atau nggak tahu perbedaannya Pak. Nggak tahu ya. Nah, oke. Waduh, ini saya pakai filter lagi. Oke, saya hapus filternya original. Oke, ini. Ini kaca nih. Nah, ini kaca. Nah, tapi apakah ini cermin? Enggak, Pak. Kan nggak bisa dipakai buat bercermin, Pak. Oke. Jadi gini, asal muasalnya
lensa dan cermin itu adalah kaca atau glass. Ya. Cuma cermin itu dibuat untuk full memantulkan cahaya sehingga kita dapat melihat bayangan kita sendiri. Nah, karena cermin itu harus memantulkan cahaya, makanya cermin itu dikasih pembatas, yaitu ada lapisannya yang dinamakan perak amalgam. Oke, dicek cermin. Kalau punya cermin masing-masing, cermin yang nggak ada anunya ya, yang nggak ada gagangnya, bukan nggak ada gagangnya, maksudnya cermin yang belakangnya itu nggak ada kayak kayu atau apa namanya bingkai itu ya. Nah, itu pasti belakangnya ada kayak perak-peraknya gitu. Jadi mungkin saya perlihatkan seperti ini sekarang. Google aja, enak Google itu. Google itu kan segala permasalahan dalam belajar bisa diatasi kan. Cermin. Oh. Kelihatan cermin ya. Oke, belakang cermin. Nggak ada lagi. Oke, ini lapisan perak. Nah, ini. Oke ya, video tahap proses membuat cermin dari kaca. Berarti semua itu bahan dasarnya adalah kaca. Cuma kalau cermin ini dia ditambah lapisan belakangnya. Jadi ada lapisan di belakang cermin. Nah ini ya, ini kalau agak susah ya, jadi gambarnya ya. Nah intinya adalah kalau cermin itu kaca dikasih lapisan belakang sehingga ini cuma mantulkan aja. Tapi kalau kaca biasa ya ini, kalian bisa lihat ruangan yang ada di sebelah. Jadi kaca ini fungsinya untuk membatasi ruangan. Awalnya sih supaya kedap suara ya, tapi ujung-ujung kalau ada lubangnya gini ya keluar aja suaranya. Nah, tapi kita bisa lihat apa yang ada di luar gitu kan. Nah, termasuk adanya lensa. Lensa itu juga kaca, tapi dibuat cekung, cembung sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu penglihatan kita kalau bermasalah. Oke. Nah, saya lanjutkan. Oke, ini pengertian cermin ya. Cermin adalah benda padat yang salah satu sisinya halus dan mengkilap yang dilapisi amalgam perak sehingga memantulkan seluruh cahaya yang datang. Cermin dibedakan menjadi 3, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Oke. Paling gampang adalah cermin datar. Oke. Kalau cermin datar itu pemantulannya sangat rata dan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sama besar, tegak, berkebalikan, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin maya. Misalkan kalian bercermin dengan cermin biasa ya, yang biasa kalian pakai ya, itu pasti ukuran tubuh kalian bakal sama. Yang tinggi ya tingginya sama. Tetapi bandingkan kalau kalian bercermin dengan alat ini misalkan. Kalian tahu apa ini? Kalian tahu apa ini? Ini apa ini? Sendok. Sendok. Coba bercermin pakai sendok sekarang. Pakai yang cekung misalkan. Ternyata di dalam sendok yang cekung, yang bening ya, yang bening sekali, jangan yang butek ya, nggak kelihatan nanti. Dicuci dulu sampai bening. Itu pasti kalian kalau bercermin dengan yang cekung, wajah kalian kebalik. Dan proporsi tubuhnya bisa jadi nggak rata. Ada yang mungkin agak menciut cekung gitu, maksudnya menciut tubuhnya mengecil itu kan. Padahal ukurannya nggak segitu. Terus kalian balik sekarang pada bagian yang cembung itu kan. Nah pada bagian yang cembung pasti ukuran kalian juga nggak sama, gitu. Kayak agak tembem-tembem gimana gitu kan. Padahal kan saya nggak tembem Pak. Nah seperti itu. Karena ini cerminnya cekung dan cembung, bukan cermin datar.
Kalau cermin datar itu yang asli. Maksudnya yang seperti seolah-olah tubuh kita asli. Walaupun memang tangan kiri jadi tangan kanan jadi tangan kiri. Maka dari itu dalam teori tadi kan dijelaskan bahwa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah sama besar. Maksudnya sama besar itu sama ukurannya. Tingginya sama berapa cm dan lebarnya, panjangnya juga sama. Lalu tegak itu artinya berdiri. Kalau cermin cekung, kalian tadi kebalik. Dicoba sendiri di sendok masing-masing di rumah, dites. Nah, pasti kalau kalian berkaca dengan bercermin dengan sendok yang cekung itu pasti kebalik, wajah kalian di bawah itu, mata kalian di bawah. Tapi kalau cermin datar tegak, ya udah kepala bagian atas ya tetap di atas. Nah, kalau berkebalikan itu yang mana, Pak? Lah, kalau berkebalikan itu tangan kiri jadi tangan kanan jadi tangan kiri. Itulah sebabnya akhirnya ada suatu sistem entah kamera yang mana disebutkan di situ adalah mirror. Mirror itu artinya dipantulkan kayak cermin itu kan, kayak cermin datar. Artinya yang kiri jadi kanan, yang kanan jadi kiri. Tapi ada juga yang nggak mirror. Buktinya kalau kalian itu selfie itu kamera depan ada yang mirror, ada yang enggak. Kalau mirror berarti tangan kiri jadi tangan kanan jadi tangan kiri. Tapi kalau enggak, ya sesuai. Loh kok bisa begitu, Pak? Ya karena itu teknologi yang dibentuk dari orang udah tahu bahwa oh sifatnya seperti ini, oh sifatnya kayak gini. Nah, seperti itu. Oke? Lalu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ya, kayak tadi ya. Jaraknya sama, tidak bertambah jauh atau bertambah dekat. Maya itu artinya tidak bisa ditangkap oleh layar. Oke, ini rumus. Nah, sekarang cermin cekung. Kalau cermin cekung adalah cermin yang bentuknya melengkung seperti bagian dalam bola. Cermin cekung bersifat konvergen, mengumpulkan karena dia cekung ya. Cahayanya masuk semua. Oke, kalau cermin cekung ya bednya. Nah, sekarang cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan sinar. Karena cembung kan gendut gitu kan, jadi dia bisa nyebar-nyebar kemana-mana gitu kan. Titik fokus bernilai negatif. Bayangan yang terbentuk dari cermin cembung yaitu selalu maya atau semu tegak dan diperkecil. Kalau tadi kan, kalau cermin datar kan sifatnya kan sama ya, kita tinggi ya tinggi. Nah, tapi kalau kita bercermin dengan cermin cembung, sifat bayangan kita diperkecil. Oke. Selain pakai sendok, kira-kira di tempat mana kalian menemukan cermin cembung? Ada yang pernah jalan-jalan ke gunung atau apa namanya ke bukit yang jalannya berkelok-kelok? Di situ kalian pasti pernah melihat ada di tikungan itu pasti ada cermin, bener nggak? Yang maju ya, maksudnya yang apa namanya daerah atau wilayahnya sudah terjangkau dengan baik ya. Nah itu pasti ada cermin atau yang digunakan untuk mengetahui adanya pengendara dari sisi yang berlawanan. Nah itu biasanya pakai cermin cembung. Kenapa? Karena cermin cembung ini daya sifatnya dia bisa menerima dari lebih banyak arah gitu loh. Jadi kita bisa tahu pengendara dari sisi berlawanan yang mungkin kalau pakai cermin datar nggak kelihatan gitu. Butuh berapa cermin datar gitu kan. Makanya pakai cermin cembung lah. Dan sifat cermin cembung tadi terutama tapi lensa cembung ya. Cermin cembung tadi kan lebih banyak seperti itu ya, luas gitu ya. Nah, itu teknologinya dipakai di fish eye atau kamera fish eye yang bisa nangkep lebih luas jangkauannya. Terakhir lensa, kalau lensa itu adalah kaca yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memantulkan cahaya, tetapi kalau lensa ini adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang kelengkungan yaitu lensa cembung dan lensa cekung. Nah, kalau lensa itu sifatnya meneruskan cahaya sehingga dapat terfokus
sedemikian rupa. Karena kan lensa itu kan, lensa mata terutama ya, lensa mata atau kacamata itu kan membantu penglihatan yang lemah. Misalkan kalau ada yang nggak kelihatan jarak jauh, ada yang di sini ngelihat jarak jauh, jarak, misalkan kalau di kelas duduk belakang, lihat papan tulis nggak kelihatan tulisannya ada? Ada. Oh, ya jelas. Jelas. Nah, pakai kacamata kalian? Enggak. Seharusnya pakai saya, tapi saya nggak mau pakai. Nah, ini berarti kalian sebenarnya itu punya penyakit atau punya kekurangan ya, yang dinamakan rabun jauh. Karena harusnya pada posisi tersebut itu masih kelihatan ya, walaupun ya tergantung tulisannya Pak, tulisannya kecil ya nggak kelihatan. Nah, tapi tahukah kalian bahwa jarak terjauh mata kita dapat melihat itu adalah tidak terhingga gitu kan. Oke, misalkan saya nih browsing ya. Jarak terjauh mata dapat melihat. Oke. Nah, titik jauh mata. Oke, titik jauh mata punctum remotum adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal, titik jauhnya apa itu? Tulisannya apa? Tulisannya apa? Tak terhingga. Tak terhingga. Berarti sebenarnya kalau kalian yang normal ya, yang tadi tidak sakit mata ya, atau tidak kelainan rabun jauh, kalian bisa lihat dari jarak tak terhingga. Jarak tak terhingga itu berapa? Ya nggak tahu Pak. Nah, pernah lihat langit? Pernah. Langit itu jauhnya seberapa dari bumi? Jauhnya seberapa langit? Ya nggak tahu Pak, yang penting jauh betul. Pernah lihat bintang kalau malam? Pasti habis 2 mangkok ini. Satu aja. Pernah lihat bintang kalau malam? Nggak pernah. Ya Allah, kalian itu nggak pernah menikmati alam ya. Kebanyakan di kamar kayaknya. Kalau pernah lihat bintang atau lihat langit, itu pasti kalian bisa melihat jarak yang sangat jauh sebenarnya. Kenapa? Loh, itu letaknya jutaan kilometer di sana, tapi bisa dilihat oleh mata kepala kita di bumi gitu loh. Maka dari itu membuktikan bahwa jarak terjauh mata normal yang dapat terlihat itu sebenarnya adalah tak terhingga gitu loh. Kenapa kok seperti itu ya? Selama nggak ada pembatasnya, itu kita bisa melihat tembus-tembus sampai sejauh itu. Misalkan nih, saya lihat ruangan depan ini ada tembok. Temboknya saya hilangi, tembus lagi belakang kelihatan. Dihilangi lagi, tembus lagi kelihatan, dan seterusnya sampai sejauh apapun itu. Normal ya. Nah, tapi kalau ada yang bermasalah atau tidak sakit dan sebagainya ya, itu tadi yang terjadi adalah rabun jauh. Ada lagi yang rabun dekat. Pernah lihat orang tua kalian atau kakek nenek kalian kalau baca buku itu kan biasanya segini ya. Ini normalnya adalah 30 cm, 30 cm. 30 cm ya. Kalau mau makan kurang nasi ambil. Apa? Jadi ini normal nih. Tetapi ada orang tua atau kakek nenek kalian itu tiba-tiba kalau mau baca dijauhkan begini. Pernah tahu? Nggak tahu? Nggak pernah tahu? Nggak pernah tahu ya? Nah, itu karena apa? Karena ternyata ada orang-orang tertentu itu yang mata atau penglihatannya itu tidak normal, sehingga dia tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya malah terlalu dekat. Jadi saya ingat orang tua sama kakek saya dulu kalau baca koran agak dijauhkan. Padahal saya kan, kalau kita kan lebih dekat lebih enak ya. Ini enggak, lebih jauh lebih enak. Nah, karena rabun dekat. Dan keduanya masih bisa tertolong dengan adanya lensa yang dinamakan ya itu tadi masuk di kacamata atau pakai lensa mata ya. Kalau di kacamata ya ada lensa positif, lensa cembung, dan lensa cekung gitu kan. Kalau di lensa mata ya ada sendiri ya. Tapi yang jelas tergantung kalian. Kalau tadi siapa sih Kaisha tadi?
Kasia tadi kan anu ya, Nasi cuma nasi. nggak mau Pak. Nah itu ada 2 pilihan. Bukan aku. Oh kasih siapa tadi? Misha, Misha itu siapa tadi? Oh dia. Nggak mau Pak. Nanti mata saya dicolok-colok Pak. Ya dikira swab test pakai colok-colok. Kan matamu nggak dicolok, matamu cuma diukur. Ini minusnya berapa gitu loh. Sehingga si pembuat kacamata bakal tahu ini bakal dikasih lensa plus setengah, 1, 2 dan seterusnya gitu loh. Sebenarnya Atau kacamata minus. Pak, cuma malas pakai doang. Oh cuma males pakai. Padahal orang pakai kacamata itu nggak ada masalah loh. Kayak malah kelihatan pinter kan. Profesor-profesor rata-rata pakai kacamata loh. Oh kacamatanya kurang gaul. Oke, jadi itu ya. Jadi ini alat optik ini berkaitan dengan alat yang memanfaatkan prinsip kerja cahaya. Nah, prinsip kerja cahaya itu dapat difungsikan atau dimanfaatkan oleh beberapa alat itu kan. Termasuk tadi lensa, cermin, terus kamera, teropong, mikroskop. Televisi apakah pakai sifat mata? Ya sedikit banyak iya, karena televisi bisa memancarkan cahaya. Alat optik. Pokoknya alat yang sifatnya visual atau sifatnya itu penglihatan itu pasti optik. Maka dari itu memang kalau kalian memperbaiki kacamata perginya ke optik, melawai optik dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Wah enak sekali ya Google Meet Premium bisa rekam nggak habis 40 menit panjang ini kayaknya. Tidak terputus, mantap. Oke. Oke, udah jam 12 lebih, kayaknya kan udah mau tidur siang, mau sholat yang alim-alim, mau makan siang, mau jalan, mau main PUBG, mau ngegame, mau TikTokan. Nah, sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada. Bagus. Lebih cepat, lebih baik. Hah? Kenapa? Audia? Insya Allah ada. Insya Allah nggak ada. Oke, berharap ada tugas? Tidak. Nggak ada. Nggak. Ini udah lama loh nggak ngerjain tugas loh. Padahal saya itu memang agak jarang ngasih tugas ya memang. Akhir-akhir ini memang jarang ngasih tugas. Terus yang nyimpen nomor saya mungkin malah ini guru kok malah bikin-bikin konten. Karena saya akhir-akhir ini lagi mengembangkan diri, maksudnya toh juga ada yang berkaitan juga dengan pelajaran itu, karena memang ada yang sifatnya kekinian ya, biar saya nggak ketinggalan zaman dan paling nggak saya bisa menyularkan juga ilmunya ke kalian atau ke murid-murid gitu kan. Nah seperti itu. Jadi oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan dan bisa diakhiri, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan apa yang saya jelaskan dari materi hari ini, yaitu tentang cahaya dan alat optik. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kaila, udah selesai. Nuradila, udah selesai nak. Halo. Nak, udah selesai.